Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta catur semua, selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Saya doakan Anda selalu sehat dan selalu meningkat dalam kemampuan catur Anda. Kali ini saya akan mengajak Anda semua menelusuri permainan-permainan hebat dari dunia catur, dari ex juara dunia. Yang kali ini adalah Capablanca. Kemarin saya sudah mengupload dan memberi penjelasan tentang permain-permain dari Michael Tal yang nanti juga masih akan berlangsung. Lalu Alekhine, dan berikutnya ini adalah Capablanca, dan akan saya upload juga nanti dari Fischer maupun Kasparov, sehingga Anda akan mempunyai kira-kira dari beliau-beliau ini kira-kira apa istilahnya, permainan Anda itu cocok dengan siapa. Itu yang penting. Di sini adalah Capablanca. Di sini beliau ini punya bakat yang alami. Jadi keistimewaan dalam permainan catur yang mengembangkan keterampilan bermain catur secara mandiri pada usia yang sangat muda. Kemampuannya dalam memahami posisi, strategi, dan kombinasi catur sangat menonjol, sehingga ia sering dinamakan memiliki intuisi catur yang luar biasa. Dan yang kedua adalah kekuatan posisional. Capablanca terkenal dengan gaya bermain posisionalnya. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang struktur papan catur, perencanaan jangka panjang, dan penempatan bidak yang tepat. Kehebatannya dalam mengendalikan papan catur dan memposisikan bidak-bidaknya memberinya keunggulan taktik yang kuat. Yang ketiga adalah kekuatan bertahan. Capablanca di sini sangat terampil dalam bertahan. Ia jarang membuat kesalahan yang memungkinkan lawannya untuk menyerang dengan efektif. Kombinasi antara keterampilan bertahan yang kuat dan kemampuan posisionalnya membuatnya sulit untuk dikalahkan. Yang keempat, endgame yang brilian. Capablanca di sini dianggap sebagai salah satu ahli endgame terbesar dalam sejarah catur. Ia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang permain akhir dan keterampilan yang luar biasa dalam mengubah keuntungan posisional menjadi kemenangan yang pasti. Dan yang kelima, konsistensi dan kesederhanaan. Capablanca dikenal karena pendekatan yang sederhana dan efisien dalam bermain catur. Ia cenderung tidak mempermainkan posisi dengan risiko berlebihan, melainkan memilih langkah-langkah yang solid dan konsisten. Pendekatan yang konservatif dan kesederhanaan dalam bermain catur memberinya kestabilan yang tinggi dan membuatnya sulit untuk dikalahkan. Pertandingan berikut partai kedua dari Capablanca melawan Corso di kejuaraan yang sama. Sekarang Capablanca memegang buah putih, melangkahkan D4, jab D5, kuda F3, C5, E3, kuda C6, B3. Ini jarang dilakukan di saat era modern ini, tapi ini adalah menarik. Lanjut E6, gajah B2, kuda F6, kuda D2, C makan D4, E makan D4, gajah D6, gajah D3, rokade, kuda H5, lalu G3 mencegah kuda ke F4, F5, kuda E5 sekaligus mengancam kuda yang ada di H5. Kuda kembali ke F6, lalu F4, gajah makan kuda, F makan
gajah, kuda G4, menteri E2, menteri E6, kuda F3, gajah D7, A3, tadi kuda nggak berani ke B4 karena akan dipin dengan gajah A3 sehingga mengancam benteng juga. Dilanjutkan raja A8, A3, kuda H6, menteri F2, kuda F7, raja G2, G5. Ini maksud langkah hitam yang tadi adalah raja ke H8 untuk mengatur serangan ke sayap raja putih. Tapi langkah ini juga menciptakan kelemahan di diagonal A1H8 sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh gajah di B2 yang saat ini masih mati suri. Selanjutnya putih melangkah G4. Ini sekaligus untuk melemahkan sayap raja sehingga kalau dimakan maka gajah D3 juga akan aktif menyerang di sayap raja hitam. Kuda E7, menteri E3, lalu dilanjutkan dengan benteng G8 sesuai rencana, benteng DE1, lalu kuda G6 ngancam ke kuda F4, makan kuda F4 skak, raja ke H2, kuda makan D3 untuk mengurangi tekanan serangan ke sayap raja. Lalu menteri makan E makan F5, C4 untuk mengaktifkan gajah di B2. Lalu menteri E6, C makan D5, makan. Lalu langkah yang sudah disiapkan oleh Capablanca untuk mengawali kombinasi E4, yaitu dengan E6. Jelas putih nggak mau, hitam nggak mau makan, karena kalau dimakan maka dimakan, skak, menteri kena garpu. Kita kembali, hitam melangkah ke B5. Ya, di sini hitam ternyata sudah menyiapkan, ya, jauh-jauh sebelum dia melangkahkan E6. Ternyata Capablanca sudah menyiapkan dengan kombinasi indah, yaitu dengan menteri makan B5, lalu menteri makan D5 skak, rat benteng ke G7, E makan F7, H6. Di sini menteri nggak bisa makan D5 karena benteng ke E8 skak, benteng kena, atau kalau makan maka
jadi menteri, dan hitam kalah. Untuk itu hitam melangkahkan H6, lalu kuda D4, hitam masih belum bisa makan bidak di D5. Hitam melangkahkan mengembalikan kualitas dengan menteri makan benteng F1. Benteng makan F7, benteng makan F5, makan skak, raja H7, kuda E7. Langkah yang luar biasa, sederhana tapi luar biasa, karena dengan kuda ke E7 maka mengurung raja hitam agar tidak bisa ke sayap menteri. Kita melanjutkan dengan benteng F8, raja G2, H5, D6, G4, makan, lalu gajah E5. Raja 6, ini putih ingin segera menyederhanakan sehingga ban untuk menang lebih ringan dengan hilangnya benteng, yaitu dia melangkahkan dengan D7, benteng D8, kuda G8 skak, makan, lalu gajah F6, raja G6, D8 jadi menteri, makan, dan hitam menang. Selebihnya adalah masalah teknis ya. Jadi B5, raja F2, raja F5. Di sini putih berusaha mengaktifkan rajanya ke sayap menteri agar supaya bisa menghabiskan pion yang ada di sayap menteri. Adapun bidak di sayap raja yang satu ini bisa dicegah oleh gajah dari jarak jauh. Maka putih melanjutkan dengan menteri E3, menteri E5, D3, jadi 5, lalu raja C3, G3, gajah ke H4, G2, gajah ke F2, membatasi, lalu A5, lalu B4, lalu menteri E4, gajah B6. Ini putih tidak boleh mengambil pion A5 ya, karena akan menghasilkan draw. Karena apa? Karena gajah putih warnanya hitam, sedangkan petak promosi di A8 adalah putih. Makanya putih tetap mempertahankan pion tetap di lajur B agar supaya nanti bisa promosi di B8. Lalu raja mengejar raja C6, gajah balik lagi, raja ke D5, gajah H2 untuk main tempo, raja C6, baru raja maju, A4, raja ke E5, raja B6, raja ke D5, raja A6, dan sini putih harus hati-hati ya. Kenapa? Yang benar adalah
Raja C5. Kenapa kok tidak ke C6? Pak ya, kalau raja ke C6 maka hitam melanjutkan dengan G1, jadi menteri dimakan, maka hitam terjadi kondisi stalemate, raja tidak bisa melangkah, akhirnya draw. Maka dengan menteri ke C5, maka meskipun ke G1 dimakan, hitam masih cepat jalankan rajanya ke B7, lalu pion hitam habis dan putih menang. Terima kasih Anda telah menyaksikan channel saya dan sudah mempelajari dari beberapa permainan, yang kali ini adalah permainan Capablanca. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan dengan permainan Capablanca yang lain. Sekali lagi terima kasih, semoga Anda selalu sehat dan saya juga sehat sehingga bisa tetap mengupload dan memberi beberapa keilmuan tentang permainan catur sehingga Anda bisa bermain catur lebih bagus lagi ke depannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.